Saya tidak tahu. Saya hanya sekedar mendengar manusia mengucapkan sesuatu, saya juga ikut mengucapkannya. Lihat, bagaimana dia pernah dengar di dunia, tapi karena hanya sekedar ikut-ikutan, di alam kubur tidak bermanfaat untuknya. Tidak memberi manfaat. Karena itu harus dikenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dia tahu dalilnya. Dan tidak harus dihafal ya. So, mengharuskan menghafal itu berat setiap umat. Paling tidak dia pernah mendengarkan dalilnya. Karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini ketika menguraikan salah satu usul, beliau hanya sekedar menyebut begini, dalilnya begini, begini, dalilnya begini, begini, dalilnya begini. Sebab agama itu datangnya dengan jalur ini. Inilah kaidah yang dipetik oleh para ulama, bahwa asal di dalam ibadah adalah terlarang kecuali kalau ada nas yang membolehkan. Kecuali kalau ada nas. Ibadah apa saja asalnya tidak boleh kecuali kalau ada nas yang membolehkannya dalam syariah. Dan nas ini dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma' di kalangan para sahabat. Agama kita adalah agama dengan wahyu, dengan adillah. Tidak sekedar taklid, ikut-ikutan saja. Taklid itu ikut-ikutan, definisinya ittiba'u man laysa bihujjah. Nah, biduni hujjah. Mengikuti orang yang bukan hujjah tanpa hujjah. Itu taklid. Dia ikuti orang yang bukan hujjah, atau dia ikuti sesuatu bukan hujjah. Manusia bukan hujjah, dia ikuti. Taklid namanya. Nah, kalau dia ikut kepada Rasulullah, Rasulullah hujjah. Ya. Rasulullah adalah hujjah. Tapi kalau ikut kepada si Anu, si Fulan misalnya, si Allan, atau ikut kepada salah seorang imam madhab, dia taklid kepada Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik. Andai kata taklid itu diperbolehkan, maka diperbolehkan untuk taklid kepada orang yang lebih besar dari mereka. Taklid kepada Abu Bakar, kepada Umar, tapi tidak ada yang melakukan. Sebab taklid dalam agama adalah terlarang. Ikut-ikutan dalam agama terlarang. Jadi dia mengikuti orang yang bukan hujjah, tanpa hujjah. Kadang dia ikuti orang bukan hujjah memang, tapi orang tersebut punya hujjah dari Al-Quran dan Sunnah, jadi ikuti. Kalau dia memang punya hujjah. Nah, ya. Sudah dia ikuti orang yang bukan hujjah, tidak ada hujjahnya lagi, tidak punya argumen lagi dari Al-Quran dan Sunnah. Itulah taklid. Itu namanya ikut-ikutan. Ya. Dan taklid ini adalah perkara yang diharamkan dalam syariah dan tidak diperbolehkan. Agama kita sekali lagi dengan wahyu, bukan dengan adat istiadat, bukan dengan kebiasaan atau anggapan baik menurut akal. Karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Lau kana ad-din bil ra'yi, lakana asfal al-kufr awla bil mash min a'la." Kata beliau, andai kata agama itu dengan akal, ya dengan pemikiran, maka sungguhnya bawahnya sepatu itu lebih pantas diusap daripada atasnya. Dalam hukum mengusap sepatu, yang diusap itu di atas sepatu, bukan di bawah yang diusap. Ya. Kata dia kata agama itu dengan akal, maka tentunya yang kotor itu yang mana menurut akal? Yang menapak di bumi itu yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Lantas kenapa yang di atas diusap? Kan ini akal ya. Tapi berhubung agama Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan seperti itu, maka kita lakukan seperti itu. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam hadis riwayat Bukhari, ketika beliau mau mencium Hajar Aswad, beliau berkata, "Ya Hajar Aswad, kita kamu ini batu, ya, tidak bermanfaat dan tidak bisa memberi kecelakaan padaku. Andai kata saya tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium kamu, maka saya tidak akan menciummu." Setelah itu Umar menciumnya. Ya. Kan batu ya.
batu, tidak ada manfaat, tidak bisa memberi bahaya. Tapi karena Nabi melakukannya, maka kita ittiba, mengikuti Nabi SAW, kita lakukan. Maka agama itu bukan dengan akal, tapi dengan wahyu. Karena itu Syekh di sini mengisyaratkan bahwa mempelajari agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Ini masalah pertama yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Dia mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, dan mengenal agama Islam. Bagaimana mengenal Allah? Ini yang akan diterangkan oleh Syekh di sini. Memang mengenal Allah Subhanahu wa taala ada batasan wajib, terangkat kewajiban, dan ada batasan lengkap, sempurna. Ya. Dan seorang muslim dia wajib untuk mengangkat kewajiban atasnya. Ya. Kalau ingin mempelajari secara detail misalnya tentang asma sifat sampai menghafal seluruh nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, itu memang tidak diharuskan atas setiap umat. Ya, bentuknya keutamaan siapa yang lebih dan bisa sampai ke situ. Tapi ada batasan-batasan tertentu sampai di sini terangkat kewajibannya. Iya. Nah, inilah yang kita akan rinci di dalam menjelaskan kitab Salasatul Usul ini. Demikian pula mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bukan dikatakan wajib mengenal Nabi, artinya harus kita baca seluruh hadisnya. Kapan dia dibaca berdosa? Belum dikenal. Tidak, bukan seperti itu. Ada batasan tertentu. Dikatakan dia telah mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula mengenal agama Islam. Ya. Dengan dalil-dalilnya. Ada batasan tertentu, kewajiban itu terangkat. Lebih dari itu adalah keutamaan dan afdaliyah. Ya. Nah, baik, ini masalah yang pertama yang disebut di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan kalau kita perhatikan, ini adalah masalah yang menyangkut kebaikan hamba dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Lihat, masalah yang pertama adalah ilmu. Ilmu itu diterangkan oleh beliau bahwa ma'rifatullah, mengenal Allah, wa ma'rifatu nabiyyi, dan mengenal nabinya, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian yang kedua, kata beliau, as-tsaniyah, yang kedua, al-amalu bihi, beramal dengan ilmu itu. Beramal dengan ilmu. Nah, seorang setelah berilmu, maka dia wajib, diharuskan untuk mempelajari perkara yang kedua, yaitu mengamalkan ilmunya. Ini masalah yang kedua yang wajib diketahui oleh setiap muslim, bahwa wajib untuk beramal dengan ilmu. Ya. Bagaimana bentuk di sini wajibnya? Nah, kita akan rinci di sini. Mana wajib beramal dengan ilmu di sini. Baik. Tapi sebelumnya kita ketahui bersama bahwa amalan itu adalah buah dari ilmu. Bagaikan pohon, batangnya itu adalah ilmu, kemudian buahnya itu adalah amalan. Dan tidak ada buah kalau tidak ada pohonnya. Ya? Tidak ada buah kalau tidak ada pohonnya. Dan pohon itu harus melahirkan amalan, baru dikatakan pohonnya baik. Karena itu para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka mempelajari Al-Quran dari Rasulullah SAW. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, kunna la natajawaz 10 ayat min fami Rasulillah SAW hatta nata'allam ma'naha wal amal biha. Kata beliau, kami tidak melewati 10 ayat dari mulut Rasulullah SAW sampai kami mengetahui maknanya dan beramal dengan kandungannya. Ya. Lihat. Jadi mereka belajar, mempelajari ilmu dan beramal dengan ilmu tersebut. Dan ini jalan yang lurus, as-siratul mustaqim, yaitu orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Itu jalan yang lurus. Siapa yang berilmu tapi tidak mengamalkan, atau beramal tapi tanpa ilmu, maka ini di atas jurang kebinasaan. Karena itu kita diperintahkan untuk berdoa dalam sehari semalam
17 kali kewajiban, paling sedikitnya 17 kali dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Itu orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya. Kenapa ditafsirkan seperti itu oleh sebagian para ulama? Sebab disebutkan ayat setelahnya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan orang yang dimurkai atas mereka dan bukan pula orang yang disesatkan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim, ya, menyebutkan penafsiran ayat ini, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang yang dimurkai atas mereka. Yang dimurkai di sini adalah orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi? Ya. Orang-orang Yahudi itu punya ilmu. Mereka punya ilmu. Ya'rifuna al-kitaba kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal kitab mereka seperti mereka kenalnya anak-anak mereka. Tahu persis orang Yahudi, tapi tidak beramal dengan ilmunya. Nah, tidak beramal dengan ilmunya. Maka mereka dikatakan maghdubi 'alaihim, dimurkai atas mereka. Kemudian golongan yang berikutnya yang menyimpang, yang kedua, waladdallin, dan bukan pula orang yang tersesat. Siapa yang tersesat? Adalah orang-orang Nasara. Beramal tapi tanpa ilmu. Beramal tapi tanpa ilmu. Karena itu kata sebagian para ulama, ya, kata Sufyan bin Uyainah kalau saya tidak salah, beliau berkata, man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun bil yahud, wa man fasada min ubbadina fa fihi syabahun bin nasara. Siapa yang rusak dari ulama kita, maka dia ada kemiripan dengan para Yahud. Kenapa? Sebab dia punya ilmu. Kalau ada kerusakan, berarti dia tidak beramal dengan ilmunya. Berarti ada kemiripan dengan Yahudi. Dan siapa yang rusak dari para ahli ibadah kami, dari ahli ibadah kita umat Islam, maka ada kemiripan dengan orang-orang Nasrani. Ahli ibadah taat. Bagaimana rusaknya? Oh, berarti ada bentuk ibadahnya yang salah. Berarti bentuk ibadah yang salah ini ibadah yang tidak dibangun di atas ilmu. Berarti mirip dengan orang Nasrani. Nah, karena itu ancaman yang sangat keras sekali bagi orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahawa awal man tusa'ar bihimun nar, ada 3 orang yang paling pertama dipanggang oleh api neraka. Di antaranya adalah orang yang tidak beramal dengan ilmunya. Nah, dan juga di dalam hadis Usama bin Zaid riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengisahkan tentang orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Lalu ia pun keluar isi perutnya. Lalu ia mengelilingi isi perutnya itu seperti keledai mengelilingi ar-raha, ya, mengelilingi lesungan. Itu lesung tempat bentuk membersihkan atau mengeluarkan gandum. Biasanya diletakkan, ya, di tengah begitu. Kemudian yang mendorongnya supaya bergerak itu keledai. Jadi dia berkeliling. Ya. Nah, seperti itu bentuknya. Keledai mengelilingi lesungan. Maka penduduk neraka mengitari orang ini. Ya. Kenapa dihitari? Sebab dia dikenal. Apa kata penduduk neraka? Ya, katanya, ya Fulan, kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu ada di sini? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Bukankah kamu dulu memerintah kami dengan yang ma'ruf dan melarang kami dari yang munkar? Ya. Maka kata dia apa? Iya. Kuntu nahaitukum, kuntu amartukum bil ma'rufi wa la ati. Saya dulu melarang kalian, memerintah kalian dari yang ma'ruf dan saya tidak melakukannya. Wa nahaitukum an munkarin wa ati, dan saya melarang kalian dari yang munkar dan saya sendiri yang melakukannya. Nah, lihat, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Demikian bagi orang yang tidak beramal dengan ilmunya. Ya ayyuhalladzina amanu, lima taqulu ma la ta'lamun. Nah, baik.
Dan juga dikatakan dahulu oleh sebagian para ulama, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun qabla ubadil wathan. Dan seorang alim yang tidak beramal dengan ilmunya, maka dia akan disiksa sebelum penyembah patung disiksa. Karena itu, hendaknya mempelajari ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Nah, ilmu yang wajib dipelajari telah disebutkan tadi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sekarang mengamalkan. Ya. Bagaimana bentuk mengamalkannya itu? Nah, beramal dengan ilmu kadang bentuknya wajib, ya. Dan meninggalkannya kadang bentuknya dia kafir, keluar dari Islam, dan kadang bentuknya dia melakukan dosa besar, kadang bentuknya maksiat, dan kadang makruh, kadang mubah. Ya, tergantung ilmu apa yang dia pelajari. Kalau ilmu berkaitan dengan masalah tauhid, masalah yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab misalnya, ya, berkaitan dengan tauhid, dia tinggalkan. Dia diperintah menyembah hanya kepada Allah, dia tinggalkan, dia menyembah kepada selain Allah, kafir, keluar dari Islam. Ya kan? Tapi berbeda kalau misalnya dia diperintah untuk menjauhi perzinahan, kemudian dia melakukannya, maka yang seperti tidak dikafirkan, tapi dikatakan berdosa besar. Iya. Dan kadang bentuknya maksiat, dan kadang boleh kalau hal tersebut memang sifatnya dari jenis yang mubah. Dan kadang makruh. Kalau dia tahu Nabi sunnahnya begini, misalnya ketika berwudu disunnahkan cuci tangan, dia tinggalkan, dia cuci tangan, maka ini makruh hukumnya. Jadi beramal dengannya dilihat, ya, tergantung dari jenis ilmu itu sendiri. Tapi di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah merinci apa itu ilmu yang beliau inginkan, dan ilmu yang wajib dipelajari, yaitu ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini masalah yang kedua yang wajib diketahui. Kemudian masalah yang ketiga, ad-da'watu ilaihi. Sebelum saya masuk ke masalah yang ketiga, perlu diketahui bahawa amalan itu bukan hanya sekedar melakukan sesuatu, tapi meninggalkan sesuatu juga itu dihitung amalan. Ya. Meninggalkan sesuatu itu juga dihitung amalan. Dan ini termasuk perkara yang banyak orang kurang memahaminya. Ketika pelaku bid'ah misalnya berkata, atau dia nasihati, ini perkara tidak disyaratkan, katanya kita ingin beramal baik. Mereka tidak tahu kalau dia tinggalkan pekerjaan itu sebenarnya sudah amalan dan sudah baik. Ya kan? Misalnya acara maulid misalnya, tidak ada maulid, sunnahnya ditinggalkan, tidak ada. Kalau dia tinggalkan apa sunnah? Ya. Jadi sangkaan sebagian orang amalan itu dengan harus berbuat, tidak. Amalan itu kadang dengan melakukan dan kadang dengan meninggalkan. Tapi meninggalkan sesuatu dianggap amalan yang salih apabila dia meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan dia tinggalkan kerana tidak mampu. Nah, dia ingin mencuri tapi dia tidak punya kemampuan. Ya, maka seperti ini, walaupun dia tinggalkan, ya, tidak mengerjakannya, maka dia tidak mendapatkan pahala. Maka dia tinggalkan suatu pekerjaan juga itu terhitung amalan. Baik. Masalah yang ketiga, ad-da'watu ilaihi. Berdakwah kepadanya. Ya. Berdakwah kepadanya. Di sini hanya berdakwah kepadanya. Ya. Berdakwah kepada apa? Yaitu mendakwakan ilmu tersebut. Mendakwakan ilmu tersebut. Bisa hanya kembali kepada ilmu dan hanya bisa kembali kepada amalan. Itu berdakwah, mendakwakan amalan tersebut setelah mengilmuinya. Ya, harus amalan itu setelah diilmui. Dia menyuruh orang supaya berbuat yang ma'ruf, melakukan amalan salih, mentauhidkan Allah, beribadah. Itu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah di jalan Allah
dakwah menyampaikan agama ini termasuk yang sangat jatuh. Nah, wa masalan mimman da'a ila Allah wa amila salihah. Siapa yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah di jalan Allah dan dia beramal salih. Dan dalam hadis Sa'd bin Sa'ad As-Sa'idi, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Ali bin Abi Thalib, beliau berpesan, la yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am. Andai kata Allah memberi petunjuk kepada seseorang disebabkan karena engkau wahai Ali, jadi Ali engkau menjadi sebab dia mendapatkan hidayah, maka itu lebih baik untukmu daripada unta merah. Unta merah ini lambang kekayaan orang Arab. Dakwah di jalan Allah adalah jihadnya para nabi dan para rasul. Jihad bil hujjah wal bayan wal burhan. Dan ini jihad yang paling afdal dari dua jenis jihad. Ya. Dan derita dan beban yang ditanggung di dalam dakwah di jalan Allah itu lebih banyak. Musuh-musuhnya lebih banyak. Wallahul musta'an. Karena itu hendaknya seorang paham bahawa dari perkara yang wajib juga dia pelajari adalah berdakwah, ya, mendakwakan ilmu tersebut. Nah, baik, ini dikatakan kewajiban yang ketiga yang wajib kita pelajari. Dakwah itu kadang dengan ucapan dan kadang dengan perbuatan. Dengan ucapan disampaikan yang baik, dengan perbuatan dia memberi contoh yang baik, suri tauladan yang baik. Apakah dengan pakaiannya yang islami, ya. Contoh misalnya dia memakai kain tidak musbil, tidak turun melewati mata kaki, dia beri contoh yang baik kepada orang. Atau dia beri contoh dengan akhlaknya yang baik, interaksi kepada manusia dengan muamalah yang sangat baik. Demikian. Ini dakwah dengan perbuatan. Nah, maka dakwah itu kadang dengan lisan dan kadang dengan perbuatan. Dan dari dakwah itu ada yang wajib dan ada yang disunnahkan. Menyampaikan tentang tauhid pada siapa yang dia mampu, berkeluarga dan seterusnya, wajib untuk disampaikan, mendakwakannya, wajib dia mempelajarinya. Nah, maka ini adalah masalah yang ketiga. Tapi di sini hendaknya dipahami bahawa orang yang berdakwah di jalan Allah itu punya adab-adab dan punya ciri-ciri yang harus dia miliki. Yang pertama, ketika dia berdakwah ketika dia berdakwah di jalan Allah, hendaknya dia bersemangat supaya manusia mendapatkan hidayah dan menyampaikan agama Allah. Iya. Dan ya, dakwanya ini adalah dakwah apa? Setelah dia berilmu dan beramal. Nah, adapun dakwah tanpa ilmu itu adalah dakwah yang kerusakannya lebih banyak dari perbaikannya. Nah, bahkan termasuk berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Nah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu berhenti di atas sesuatu yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Iya. Karena sebagian orang mengatakan, sudah kita berdakwah dulu, ya jalan dulu, nanti di tengah jalan kita belajar. Ada jahil orang seperti ini. Ya. Bagaimana caranya di tengah jalan nanti belajar? Belajar dari mana? Dari mimpi. Ini adalah perkara yang tidak mungkin. Dan kalau mau berdakwah, apa yang disampaikan kepada manusia? Dan orang-orang yang jenis seperti ini dari orang-orang yang lebih banyak dipermainkan oleh syaitan, dan syaitan senang berteman dengannya.
Nah, maka dibutuhkan dia berilmu terhadap apa yang dia dakwakan. Saya punya dalil tentang hal tersebut. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Apa kedudukan hadisnya? Enggak tahu. Menunjukkan kamu jahil. Kan begitu. Balik tanya kepada kita, apa kedudukan hadisnya? Kita katakan hadisnya sahih. Riwayat Bukhari dari hadis Abdullah bin Amr bin As. Ya, tapi jahilnya kamu tidak paham hadis ini. Hadisnya kan dikatakan balighu anni, sampaikan dariku. Jadi bentuknya penyampaian, bukan kamu bikin sendiri. Ya. Apa yang disampaikan? Ayat, ilmu. Kan begitu. Terus bentuk penyampaiannya bagaimana? Anni, dariku. Harus dia pastikan ini dari Nabi. Bagaimana caranya dia pastikan ini dari Nabi kalau dia tidak pernah mempelajarinya? Bagaimana dia pastikan begini caranya Nabi kalau dia tidak pernah mempelajarinya? Nah, maka butuh fikih dalam agama. Betul mempelajari dan beramal dengannya. Kemudian setelah itu berdakwah. Maka ciri seorang dai, dia semangat menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Ya. Kemudian yang kedua, hendaknya lemah lembut di dalam dakwanya. Nah, lemah lembut di dalam dakwanya. Fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Karena rahmat dari Rabbmu, engkau Muhammad lemah lembut kepada mereka. Andai kata engkau keras dan engkau kasar dan keras hati, niscaya mereka akan meninggalkanmu. Dan di dalam hadis Aisyah riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rifq la yakunu fi syai'in illa zana, wa la yunza'u an syai'in illa syana." Sungguhnya lemah lembut itu tidaklah terdapat pada sesuatu kecuali akan menghiasi sesuatu itu, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan membuat jelek sesuatu itu. Ciri dai yang kedua, lemah lembut. Dan bukan artinya tidak boleh keras, enggak. Keras itu ada, tapi asalnya dalam dakwah adalah lemah lembut. Itu asal. Al-ilmu bit-taysir, amma at-ta'sir fa kullun yuhsinu. Ilmu itu bagaimana cara memudahkan, lemah lembut. Adapun mempersulit, keras-kerasan, semua orang pandai, semua orang mampu. Ya kan? Kalau masalah seperti itu semua orang mampu. Ya. Cuman di sini cara menyampaikan ilmu dengan baik. Nah, di sini itulah ilmu itu. Letaknya dia berilmu dengan ilmu yang baik. Nah, kemudian ciri dai yang ketiga, hendaknya mempunyai hikmah. Dan hikmah itu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu hikmah. Dan dalam dakwah ada kerasnya, ada lemah lembutnya. Nah, dia pada tempatkan. Di sini harus lemah lembut, di sini dia harus tegas, di sini harus begini. Nah, ini hikmah. Dan hikmah ini tidak didapatkan ya, dengan cara keliling-keliling saja bawa kompor. Ya. Tidak didapatkan dengan cara seperti itu. Ya. Tapi hikmah itu didapatkan dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Akan terlihat bagaimana hikmah Nabi ketika mengajari umat. Bagaimana Nabi SAW ketika menghadapi orang jahil. Ya. Muayyah bin Hakam As-Sulami telah mengungkapkan suatu kalimat bahwa Nabi adalah guru yang paling baik. Tak pernah saya lihat orang lebih baik dari beliau. Bagaimana bila Muayyah bin Hakam As-Sulami salat bersih. Ya. Kemudian atau ada yang bersin dia jawab, kemudian atau dia bersin tapi tidak ada yang jawab. Tadi katakan sementara salat, kenapa tidak ada yang jawab? Ya. Sementara salat ini dia bicara, para sahabat akhirnya ingatkan dia memukul paham. Ya. Akhirnya karena banyak seperti itu, akhirnya dia tambah bicara, kenapa kalian seperti itu kepadaku? Ya. Nah, selesai salat, maka Muayyah bin Hakam As-Sulami berkata, Nabi berbalik kepadaku dan saya lihat beliau adalah pembina yang paling baik, guru yang paling baik. Beliau dan aku tidak menghargaiku, tapi beliau berbalik sambil tersenyum lalu berkata, sungguhnya masjid ini tempat untuk zikir kepada Allah dan membaca Al-Quran, bukan untuk perkara-perkara yang seperti itu. Nah, kita lihat bagaimana ketika seorang sahabat dalam hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim kencing di sudut masjid.
kencing di sudut masjid. Ya. Jadi orang Badui, orang pedalaman, datang kota seperti ada kebiasaannya di pedalaman, kencing di mana saja dia senang. Ya. Dia sudut masjid langsung kencing. Maka oleh para sahabat dihardik, Nabi melarang. Ya, hikmahnya begitu. Sebab ini orang yakin. Ya. Dan kalau dihardik pun tidak ada gunanya, sudah kencing. Ya kan? Kalau dihardik, tiba-tiba dia tahan, penyakit bagi dia. Atau dihardik misalnya, akhirnya dia lari, akhirnya tempat kencingnya asalnya cuma satu tempat, jadi di banyak tempat. Ya. Ini hikmah beliau. Nah, maka seorang dai harus punya hikmah. Saya mendakwai keluarganya, dai dia di sini harus dia punya hikmah. Bagaimana cara mendakwakan yang baik? Ya, cara menyampaikan yang baik. Ya. Nah, dan memang kadang sebagian ikhwah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan mereka di atas jalan yang lurus, ketika mendapatkan petunjuk atau baru dapat suatu hadis, langsung harus diberikan pada semua manusia, harus tahu dia. Ya, tidak bisa seperti itu. Nah, jadi yang salah langsung ditegur, kamu harus begini, kamu harus begitu. Ya, memang harus kita perbaiki, tapi harus dengan cara yang baik. Ya, cara yang baik. Bayangkan merubah kebiasaan orang bukan sembarangan. Ya, kebiasaan dia sudah lakukan, sudah terbiasa dengannya. Kita datang masuk ingin merubah, menyampaikan kebenaran. Ya, berat atau tidak? Kebenaran ini sampai berat atau tidak? Berat dia terima, kan begitu? Jadi kebenaran ini saja sudah berat dia terima. Kalau gaya penyampaiannya juga berat, kasar, akhirnya beratnya menjadi kuadrat. Iya. Nah, dan dikhawatirkan ada sebagian orang yang berdosa karena hal tersebut. Sebab Nabi SAW bersabda, Inna minkum munaffirin, sungguhnya di antara kalian ada yang membuat orang itu lari. Ya. Maka seorang dai harus punya hikmah. Kemudian yang keempat, dia harus punya al-mau'izah al-hasanah. Ya. Memberi nasihat dengan nasihat yang baik. Kemudian yang kelima, ya. Dan kata mau'izah al-hasanah, dalam Al-Quran dikatakan, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Berdakwalah kamu di jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Dan mujadalah dengan yang baik. Ketika mendebat, maka dia mendebat dengan sesuatu yang paling baik. Nah, wajadilhum billati hi ahsan. Dan bermujadalah kalian dengan yang paling baik. Kemudian seseorang itu juga di antara sifat seorang dai, ini yang keenam mungkin saya sebutkan, dia harus punya fikih ya, terhadap apa yang dia perintah dan apa yang dia larang. Harus dia tahu yang diperintah itu baik. Ya. Harus dia tahu bahwa yang dia larang ini memang benar-benar salah. Dan punya fikih bagaimana cara menghilangkannya dengan cara yang baik. Nah, kemudian seorang dai juga harus menjelaskan al-haq kepada manusia. Ya, dengan kriteria itu semua di atas. Ya, jadi nas-nas sifat-sifat dai itu harus dimiliki semuanya. Jangan cuma dimiliki satu. Harus menjelaskan al-haq kepada manusia saja. Ya. Itu sifat seorang dai. Wa qulil haqqa walau murran, kata Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, wasiat beliau dari 7 wasiat Nabi, ucapkanlah yang hak walaupun pahit. Ya. Nah, harus diucapkan al-haq walaupun pahit, tapi sesuai dengan dasar-dasar yang kita sebutkan tadi dari kriteria para dai. Ya. Kemudian seorang dai hendaknya mengetahui bahawa hidayah itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hanya menyampaikan, dan yang menentukan orang yang mendapatkan hidayah itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Dan Nabi ditegur, janganlah diri kamu itu pergi ya, dalam keadaan merasa rugi karena mereka. Nah, hendaknya demikian seorang dai. Dan juga seorang dai yang punya kemampuan, maka dia hendaknya mengupas dan menjelaskan syubhat-syubhat ahlul batil, syubhat-syubhat atau perkara-perkara yang sesat
yang tersebar di tengah manusia supaya agama Islam tetap terjaga dan kaum muslimin tetap berada di atas kebaikan. Ini beberapa kriteria seorang dai. Ya. Jadi masalah yang ketiga ini yang wajib kita pelajari adalah ad-da'watu ilaihi, berdakwah kepadanya, berdakwah kepada ilmu atau berdakwah kepada beramal dengan ilmu itu. Ya. Kemudian masalah yang keempat, as-sabru 'ala al-adha fihi, bersabar di atas gangguan di dalamnya. Bersabar itu adalah mengukur jiwa, menahan diri dari marah atau mengeluh pada apa-apa yang menimpa dia dari gangguan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersabar atau gangguan di jalan Allah ketika berdakwah, kadang gangguan itu sifatnya gangguan badan, dipukuli, dilempari, ya, atau yang semisal dengan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dipukuli. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara salat, ya, kemudian ditimpahkan kotoran di atas punggung beliau sementara sujud. Subhanallah. Nah, dalam hadis Abdullah bin Mas'ud dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghikayatkan seorang nabi dipukuli oleh kaumnya, darabahu qaumuhu fa'adabahu, dipukul oleh kaumnya sampai nabi tersebut mengucurkan darah. Tapi dia berkata apa? Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka tidak mengetahui. Subhanallah. Ini kriteria seorang nabi, kriteria seorang dai. Dan dai itu adalah pewaris para nabi. Dan harus diketahui bahwa ketika dia berdakwah, maka dia berjihad seperti jihadnya para nabi dan para rasul. Dan manusia yang paling banyak cobaannya adalah para nabi dan para rasul. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddul bala' al-anbiya'u thumma al-amthal fal-amthal." Manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Kemudian yang semisal dengannya, kemudian yang semisal dengannya. Yubtala ar-rajulu ala qadri dinihi. Seorang lelaki mendapatkan ujian sesuai dengan kadar agamanya. In kana fi dinihi saluba, kalau dalam agamanya kokoh kuat, ishtadda bala'u, maka cobaannya akan lebih banyak. Wa in kana fi dinihi rakaka, kalau dalam agamanya ada agak tipis, maka dia mendapatkan cobaan sesuai dengan kadar agamanya. Demikian. Dan itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang berdakwah di jalan Allah pasti akan mendapat tangan, pasti akan mendapatkan cobaan, ketentuan yang tidak bisa hindari. Tapi bukan artinya kita berharap dapat cobaan, enggak. Semua dari kita berharap supaya kita ini menyampaikan kebenaran kepada umat dan umat menerimanya dalam keadaan baik. Itu harapan kita. Kalaupun ada cobaan, maka telah disebutkan janji-janji dan keutamaan, dan itu sudah sunnatullah azza wa jalla fil alamin, ya, di alam semesta ini. Baik, maka ini masalah yang keempat, bersabar. Ya, faqbir inna wa'dahu bihaq, bersabarlah kamu, sungguhnya janji adalah hak. Wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wa la tasta'jil lahum. Sabarlah kamu seperti ulul azmi dari para rasul, bersabar dan jangan kamu tergesa-gesa atas mereka. Nah, dalam hadis Khabbab ibn al-Arab diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata beliau, saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang bersandar di bawah selendang beliau, berbaring di bawah naungan Ka'bah, ya, bayangan Ka'bah. Maka datanglah kami kepada Nabi mengadukan gangguan kaum musyrikin kepada kami. Ini masih di Mekah, dan kita ketahui sendiri bagaimana dalam sejarah gangguan yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka diuji dalam agama mereka. Di antara mereka ada yang digergaji sampai terbelah dua,
Dan di antara mereka ada yang ditusuk atau disisir pakai sisir besi sampai menembus tulangnya. Dan tidaklah hal tersebut menahan mereka dari agama mereka. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis, "Walakinnakum tasta'jilun." Tetapi kalian ini terlalu tergesa-gesa. Ini akibat yang banyak terjadi. Kita melihat orang-orang berjatuhan di jalan dakwah karena terlalu tergesa-gesa untuk menuai buah. Ya, kata para ulama, "Man ista'jala syai' qabla awani, uqiba bihirman." Siapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya, maka akibatnya jadi haramkan untuk mendapatkan hal tersebut. Ya. Maka tergesa-gesa adalah perkara yang tercela dalam dakwah. Harus bersabar. Ya. Menempuh jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah menyebutkan 4 masalah ini, masalah yang wajib dipelajari. Setelah itu beliau sebutkan dalilnya. Enak ya? Sebut masalah dalilnya. Masalah dalilnya. Ya. Kata beliau, "Wa dalilu qauluhu ta'ala," dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. "Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin." Sungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal salih, wa tawassaw bil haqq, saling berwasiat dalam al-haq, wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat dalam kesabaran. Ini dalil Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala tentang wajibnya mempelajari 4 perkara ini. Ya. Beliau bawakan ayat atau satu surah di sini. Surah Al-'Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr." Demi Al-'Asr. Al-'Asr ada 2 penafsiran di kalangan para ulama. Ada yang menafsirkan Al-'Asr itu artinya masa semuanya. Iya. Dari mengatakan Al-'Asr itu artinya adalah waktu asar. Waktu asar. Yaitu waktu setelah berakhirnya waktu duhur sampai terbenamnya matahari, itu waktu asar. Dan dua-dua pendapat ini adalah pendapat para ulama ahli tafsir, dan dua-duanya punya adillah. Dan mungkin dalam hadits ini waktu asar, memang asar punya keutamaan. Dikatakan sebagai salatul wusta, salat pertengahan. Itu adalah salat al-asr. Ya. Sumpah wal asr, demi waktu, demi masa atau demi waktu asar. Ya, dua bisa diterjemah dua. Demi masa atau demi waktu asar. Kita lihat di sini Allah bersumpah dengan makhluknya, dengan menyebut makhluknya. Nah, dan ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, bersumpah dengan makhluknya. Dan kadang hal tersebut ya, untuk memuliakan makhluk ini yang dipakai bersumpah dengannya, dan kadang hal tersebut untuk menunjukkan kepada manusia tentang agungnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mempunyai makhluk-makhluk yang sangat besar. Ya. Nah, wal asr, dari masa. Ya. Wasyamsi wal qamar. Ya, dan seterusnya dari sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Ya. Tidak boleh ada makhluk berkata demi si Anu, ya, atau demi Nabi Muhammad. Diharamkan hal tersebut. Ya. Itu adalah perkara yang merupakan kesyirikan. Bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, wal asr, demi masa. Dan kita ketahui bersama bahwa sumpah itu adalah penguat sesuatu. Ya, penguat suatu konteks pembicaraan yang disampaikan. Misalnya saya katakan ini buku.
Ini pernyataan, ya kan? Saya ingin kuatkan pernyataan saya ini. Saya katakan demi Allah, ini buku. Ya. Kan lebih tegas dengan kalimat sumpah. Nah, ya. Dan sumpah dalam kaidah bahasa Arab harus ada jawabannya. Ya. Allah bersumpah, apa yang atau hal apa yang menyebabkan Allah bersumpah dengannya? Nah, disebutkan di sini. Wal asr. Demi masa innal insana, sungguhnya manusia lafi khusrin, benar-benar dalam kerugian. Ya, lihat ya, sini pakai kalimat inna. Ini itu artinya sesungguhnya. Ini juga kalimat untuk menguatkan konteks pembicaraan. Seperti contoh yang seperti tadi, ini buku. Kalau saya katakan, saya pakai inna di depannya, inna hada kitabun, saya katakan sesungguhnya ini buku. Ya, berarti lebih kuat lagi penekanannya. Ini penekanan yang kedua dalam ayat. Satu kalimat ya, tapi dua penekanan. Ada sumpah, kemudian pakai inna. Semuanya memberikan makna penekanan terhadap pembicaraan. Kemudian ada penekanan yang ketiga, yaitu huruf lam. Lafi, la di situ. Huruf lam di situ fungsinya juga untuk menguatkan. Ya. Untuk menguatkan. Misalnya la Muhammadun ja. Itu artinya sungguh Muhammad itu datang. Pakai lam. Ya. Jadi semuanya itu penguat. Jadi tiga penguat di sini dalam satu konteks menunjukkan bahawa perkara yang akan disampaikan ini adalah perkara yang betul-betul perkara yang harus diperhatikan. Ya. Kalau mungkin saya terjemah bebas, demi masa sesungguhnya al-insan walaupun satu, tapi yang diinginkan jenis manusia. Jenis manusia semuanya berada dalam kerugian tanpa terkecuali. Ya. Semuanya dalam kerugian tanpa terkecuali. Kecuali yang tertera di dalam ayat ini. Ya. Nah, dikatakan di sini illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ya. Jadi diperkecualikan dari yang merugi, seluruh jenis manusia merugi, dan diperkecualikan darinya 4. Dikatakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Wa tawaqau bil haqq, saling berwasiat dengan al-haq. Wa tawaqau bis sabr,